yang nyalain kamera dong, yang bisa nyalain kamera. Jadi nggak berasa ngomong sendiri nih. Ada, oh tuh, ada Tirta bersaudara, ada Jose, ada Delvos, ada Adeline, Francisca, Rafael ini Siskanya Om Robert ya kalau nggak salah ya, benar ya? Iya. Oke, shalom teman-teman, sekali lagi, puji Tuhan. Sekarang lebih enak ya pakai Zoom. Bisa di mana aja, langsung tinggal online pakai HP. Jadi nggak butuh waktu untuk ke gereja lagi. Felix aman, nggak perlu dijemput ya, Fel? Aman. Oke, teman-teman, sore hari ini Koko pengen sharing. Tema sudah diberikan sama Koyos. Tadinya Koko mau bikin PowerPoint, cuma ternyata nggak keburu. Ya sudahlah. Gitu. Ada Adeline, halo? Halo, Ko. Hai, apa kabar Adeline? Baik, Ko. Oh, absen satu-satu dulu kali ya, biar tahu orangnya apa enggak. Siska, Rahel? Nah, langsung buka suara langsung ya. Iya. Oke. Nah, bentar teman-teman. Sebentar ya. Sorry ya teman-teman, ada sedikit iklan sampo. Oke, sore hari ini Koko mau sharing tentang Koyos ngasih tema tentang thinking your future. Ini sih sebenarnya agak bukannya berat ya, mungkin lebih sesuatu hal yang memang butuh suatu hal yang kita pikirkan ke depannya seperti apa gitu. Ya pasti setiap kita nggak punya kalian. Di sini ada anak indigo yang bisa membaca masa depan. Nggak ada ya. Kalau ada, Koko pengen nanya nih. Nah, kalau Koko berpikir tentang thinking your future, tentang apa kita memikirkan tentang ke depan, Koko lebih berpikir tentang suatu hal yang bersifat internal ke diri kita sendiri. Apa sih yang Koko bilang internal dari sendiri gini? Ketika kita memikirkan sesuatu hal yang namanya masa depan, maka kita bicara masalah preparation, persiapan. Gitu. Kenapa kita perlu persiapan? Karena kita pasti berharap sesuatu hal yang baik terjadi untuk kita ke depan. Ada amin? Atau ada yang mau berpikir ada yang suatu hal yang buruk terjadi atas kehidupannya? Boleh reaction angkat tangan? Nggak ada ya. Koko minta ini ya agak aktif ya teman-teman. Jadi nanti boleh di chat. Nanti Koko tinggal lihat chat kalian gitu. Jadi jangan Koko kalau suka ngomong sendiri tuh suka kaku. Pernah waktu itu Koko sharing di YouTube cuma depan kamera itu kaku banget gitu. Nah, jadi Koko harap teman-teman ada interaksinya nih, boleh chat, boleh apa gitu. Jadi Koko berasa ada orang lah, jangan sendirian. Terus, oke lanjut ya. Ya, yang Koko bilang, pasti kita berharap sesuatu hal yang baik terjadi. Cuman sesuatu hal yang baik itu bisa terjadi ketika kita bisa mempersiapkannya. Nggak mungkin sesuatu hal terjadi baik kalau kita tidak mempersiapkan baik. Ini sama kayak hukum tabur tuai, teman-teman. Ketika kita menabur yang buruk, pasti menuai yang buruk. Kita menabur yang baik, pasti menuai yang baik. Itu udah konsep dunia banget. Kita nggak bisa bilang ini konsep Kristen lagi, ini konsep dunia. Semua agama pun tahu hukum ini. Buddha, Kristen, Islam, semua mereka tahu. Gitu. Tapi seringkali kita suka mengabaikan, kita menyampingkan itu. Nah, jadi gini teman-teman harus bisa berpikir bahwa kan kok saya masih lama, saya kerja juga masih mungkin ada yang paling muda di sini siapa ya?
Yohanes kali Yohanes. ya. Yohanes ya. Ya, anggaplah Yohanes. Yohanes mungkin berpikir gitu. Kok kan saya masih muda, waktu saya kayaknya masih terlalu jauh lah untuk mikirin saya kerja, atau saya bisnis, atau saya punya usaha, atau saya apapun gitu. Kenapa saya harus pikirkan sekarang kok? Kenapa nggak nanti aja? Gitu. Ya kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kalau kita nggak bisa memikirkan, kita nggak bisa berplanning ke depan, maka yang terjadi kita tidak bisa mempersiapkan. Gitu. Kita kenapa perlu kita pikirkan dari sekarang? Karena ketika kita pikirkan dari sekarang, kita bisa memaksimalkan, kita bisa mempersiapkan, kita bisa upgrade diri, kita bisa latih, kita bisa do something untuk mempersiapkan apa yang kita mau ke depannya, gitu. Jangan nanti ketika itu waktunya sudah datang, ternyata kita nggak persiapan apa-apa. Akhirnya momentum itu akan hilang, teman-teman. Karena gini, menurut Koko, namanya apa ya? Ada orang yang bilang keberuntungan itu berkorelasi dengan namanya persiapan. Jadi ketika kita sudah siap, keberuntungan itu datang, maka momentum itu terjadi. Kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang kita mau. Kita sudah qualified loh secara personal karena kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu dari segi skill, talenta yang kita tahu, yang kita mau dan kita kembangkan. Bukannya cuma kita nantilah saya belum berpikir untuk ke depan seperti apa, karena ke depan kayaknya saya belum punya planning, saya belum punya rencana, saya belum punya keinginan, saya belum punya cita-cita. Teman-teman karena masih muda, ini waktunya teman-teman untuk benar-benar bermimpi yang tinggi setinggi-tingginya. Kenapa? Karena teman-teman bisa. Tuhan sudah kasih kemampuan buat teman-teman, sudah kasih hikmat, sudah kasih talenta, tinggal teman-teman pakai dan itu kembangkan. Gitu. Kalau misalnya orang-orang yang kita bicara ada orang-orang tua kita atau orang-orang yang mungkin sudah umur 60, 70, 80, waktu mereka sudah terlambat untuk mereka memikirkan lagi, gue ke depan mau buat apa ya, gitu. Bukannya artinya nggak bisa, bisa. Mungkin ada orang-orang yang kalau teman-teman tahu, Colonel Sanders itu juga sukses di usia tua. Tapi apa pertanyaan Koko, kalau ada pilihan teman-teman sukses di usia muda dan sukses di usia tua, teman-teman pilih yang mana? Ada yang sukses di usia tua? Pasti enggak ya, pengennya sukses di usia muda, betul? Semakin muda teman-teman sukses, akan semakin lebih baik. Kenapa? Teman-teman akan semakin banyak waktu untuk menikmati. Colonel Sanders sukses setelah itu, apakah dia bisa terus bertahan hidup? No, pasti ada waktunya dia akan berakhir. Jangka waktunya berapa lama dia bisa menikmati kesuksesannya? Gitu. Setiap kita punya waktu sama ya teman-teman, 24 jam. Ada yang lebih dari 24 jam? Ada yang mungkin 30 jam? 35, 40? Enggak. Enggak. Felix, atau cuma 12 jam, Felix? Enggak. 24 jam kok. Oke. Sama ya, berarti setiap kita punya waktu yang sama dikasih sama Tuhan. Dan setiap kita yang Koko bilang, pasti dikasih satu talenta yang mungkin kadang seringkali kita abaikan, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Padahal Tuhan tuh udah kasih ke kita. Gitu. Nah, sorry. Jadi talenta itu bisa kita kembangkan, teman-teman. Tujuannya apa? Talenta, Tuhan kasih kita talenta itu, karena gini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tanah tempat kita tinggal ini sudah terkutuk. Artinya setiap manusia harus bekerja keras, membanting tulang, untuk menjadikan sesuatu hal. Gitu. Artinya kalau tanpa kita kerja keras, kita nggak mungkin mencapai sesuatu yang namanya kesuksesan. Itu pasti. Kenapa akhirnya Tuhan memberikan kita talenta? Itu sebenarnya kayak kita tuh lagi main game, itu Tuhan udah kasih cheat lah. Kasih apa ya? Kemudahan, kasih clue. Kalau kayak quiz tuh. Kita udah dikasih nih, satu. Terus setelah kita punya satu, diapain? Ya dikembangin teman-teman. Kalau teman-teman nggak mengembangkan, akhirnya talenta itu akan jadi sia-sia. Gitu. Nah, kalau teman-teman, Koko ngambil, ini bisa tampilin Alkitab nggak ya, Yowas? Apa aku gimana? Bisa nampilin Alkitab nggak? Nggak bisa ya? Aku dari akunya nggak bisa.
Dari nggak bisa ya? Ya kalau sudahlah. dari Koko punya bisa mungkin. Oh, di Share laptop screen. Koko juga baru upgrade sih, belum ada Alkitabnya. Sudahlah, kalau gitu. Buka masing-masing aja, Bang. Ya, boleh. Nah, kalau Koko ngambil sore hari ini ayat itu di Amsal 6, ayat 6 sampai 11. Coba teman-teman buka ya Alkitabnya ya. Kalau yang sudah buka, boleh bacain satu orang. Berapa kok? Amsal berapa kok? Amsal 6, ayat 6 sampai 11. Yuk, siapa yang udah? Ini bisa Amin. semua kan sendiri ya. Felix, udah ketemu Fel? Udah kok. Boleh baca dong Fel? Bagus nih suaranya nih, pakai ham-ham, udah kayak mau nyanyi. Ayo. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun Terus, tidak ada sampai 11 Fel. Oh, ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke. Satu lagi boleh, satu orang lagi baca Amsal 30 ayat 25. Yang sudah dapat yuk, boleh baca yuk. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yes, thank you Delfos. Nah, kenapa sih hari ini Koko ngambilnya di Amsal dan bercerita tentang semut? Nanti Koko akan bahas sedikit gitu di belakang. Intinya gini teman-teman, lanjut yang tadi Koko bilang, setiap kita pasti punya waktu 24 jam yang sama, kita punya talenta yang Tuhan udah pasti kasih dan kita bisa kembangkan. Kalau misalnya ada yang bilang, kok sorry saya nggak punya waktu, karena saya harus sekolah, saya pulang sore, saya bla 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 bla. Kalau kita mau punya excuse itu bisa 1001 alasan teman-teman. Tapi yang Koko bilang, kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Masalahnya adalah prioritas. Ketika kita mau, maka kita akan men-set diri kita untuk melakukan hal tersebut. Itu fungsi otak manusia. Contoh, kita mau tidur nih, kita mikirin besok gue mau gini tidur. Setelah itu bangun, kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Itu sifat daripada pikiran. Kalau kita excuse akhirnya, oh gue nggak punya waktu untuk mengembangkan talenta gue, oh gue nggak punya waktu untuk mempersiapkan masa depan gue, oh gue nggak punya waktu untuk AIWO. Ya akhirnya teman-teman yang tadi Amsal bilang, ujung-ujungnya teman-teman seperti seorang pemalas. Kenapa kau bilang seperti orang pemalas? Gini, terlalu banyak orang di dunia ini menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa nggak memberkati saya? Oh Tuhan, kenapa nggak hidup saya susah? Oh Tuhan, bla 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 bla. Sebenarnya bukan Tuhan mau membiarkan mereka susah, tapi susah itu kadang pilihan mereka. Maaf ya, maaf bukannya Koko skeptis dengan orang-orang yang di luar sana. Kita contoh orang yang gelandangan, yang tukang minta-minta, yang apa tuh manusia silver, karena Koko suka ketemu tuh di lampu merah. Sorry, mereka masih muda, mereka masih gagah, mereka bukan orang yang pada dasarnya harus meminta-minta. Tapi kenapa mereka melakukan hal tersebut? Itu pilihan. Pertanyaan Koko, dengan mereka melakukan itu, apakah mereka bisa kaya? Belum tentu. So, kalau mereka harus berpikir bahwa, oh gue punya talenta. Contoh, mereka memang ternyata punya bakat di seni. Kayak misalnya manusia silver tersebut punya bakat di seni. Mereka bisa tuh bikin kayak konten YouTube,
tentang teater kreatif, aduh susah lah bahasanya itulah gitu. Atau mungkin mereka buat konten-konten yang kreatif. Sekarang apalagi anak muda, Koko rasa buat teknologi bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang nggak ngerti gitu. Koko rasa kalian jauh lebih ngerti malah dari Koko gitu. Kenapa? Kalian punya banyak waktu untuk explore. Tapi sayangnya mereka tidak memanfaatkan apa yang mereka punya. Dan mereka memilih jalan pintas untuk mereka lakukan. Itu kesalahan. Nah, satu ayat lagi yang pengen Koko baca. Boleh dibuka di Matius 25, ayat 26 sampai 30. Yang sudah dapat, boleh tolong bacain. Matius 25, Matius 25 ayat 26 sampai 30. Matius 25 ayat 26 sampai 30. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah..." Tadi sampai ayat berapa kok? 30. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Oke, thank you. Ini Rahel apa Siska? Siska. Oh, Siska. Thank you ya, Siska. Nah, ini ayat yang udah paling sering kita baca tentang talenta. Apa sih yang pengen Koko kupas tentang talenta ini? Adalah sebuah perbuatan salah dan dosa apabila setiap kita yang telah dipercayakan Tuhan sebuah tanggung jawab dan talenta dan mengabaikannya dan mendiamkannya. Itu dosa. Kalau teman-teman perhatikan dari ayat per ayat, di ayat 29 itu ada kata-kata yang yang memiliki, yang berpunya akan diberikan kelimpahan. Artinya Tuhan sudah memberikan talenta ini untuk kita pakai, untuk kita dapat di sesuatu dan berlimpah. Akhirnya yang 10, yang 5 akhirnya jadi 10. Apakah Tuhan yang ngambil 10-nya? Tidak. 10-nya itu buat dia. Dan bahkan Tuhan tambahkan lagi 1. Nah, kalau teman-teman paham konsep ini, artinya kita punya talenta. Kita kembangkan. Tuhan akan tambahkan lagi talenta-talenta lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk diri kita. Biar kita bisa mencapai apa yang disebut goals. Apa yang kita sebut visi misinya kita. Apa yang kita sebut mimpinya kita. Gitu. Tapi kalau teman-teman mengabaikan, ya udahlah, gue bisa main bass, gue bisa main drum, ya sudahlah. Cuman sekedar buat main aja, have fun. Koko bilang itu suatu hal yang salah. Itu perbuatan salah. Dan kalau di ayat itu ya perbuatan dosa. Kenapa? Ujung-ujungnya hamba yang tidak mengembangkan talentanya itu dilemparkan neraka loh. Gitu. Artinya ada sebuah dosa di sana. Gitu. Jadi yang dikatakan oleh ayat tersebut, kita dicampakkan karena hamba yang malas dan jahat. Pertanyaannya Koko, mau gak kita jadi seperti hamba yang itu? Kita sudah percaya dari lahir, kita sudah beriman sama Kristus, kita percaya Kristus menebus dosa kita, tapi at the end, kita dicampakkan karena kita seperti hamba yang jahat tersebut. Punya talenta tapi tidak dikembangkan. Coba deh, teman-teman renungin. Ayat ini tuh cukup, pas lagi Koko buat renungan ini, sharing ini, Koko juga agak sedikit tertampar. Ternyata sampai segitu dalamnya ya. Jadi dosa itu bukan cuma karena kita mencuri, bukan karena kita berbohong, gitu.
ternyata kita tidak mengembangkan talenta itu suatu hal yang dosa. Kenapa? Artinya kita nggak bisa berdampak buat orang lain. Talenta kita tujuannya adalah kita menjadi berkat. Bukankah firman Tuhan bilang kita harus jadi garam dan terang untuk dunia yang gelap ini, untuk dunia yang tawar ini. Jadi kalau misalnya garam sudah tidak bisa mengasini lagi, fungsinya apa garam tersebut? Hanya cuma dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau terang tidak bisa menerangi, buat apa? Gitu. Artinya setiap talenta yang diberikan ke kita, bukan cuma buat diri kita lagi. Nah, ini buat orang lain juga. Ini korelasinya seperti itu, teman-teman. Jadi artinya ketika teman-teman sudah mempersiapkan suatu hal yang baik, teman-teman sudah memberikan yang terbaik buat diri teman-teman, artinya teman-teman sudah memberikan yang terbaik buat orang lain. Orang lain bisa bicara tentang siapa? Tentang keluarga, orang tua, tentang adik kakak, tentang saudara-saudara, tentang saudara seiman, tentang gereja. Artinya teman-teman bisa jadi berkat buat mereka. Gitu. Kok baru ngeh, oh iya ya, ternyata ketika kita tidak mengembangkan talenta, artinya kita tidak. Karena kalau teman-teman baca pun di ayat ini, yang punya satu talenta itu cuma mengubur. So, bagaimana orang bisa merasakan apa yang diberikan tuannya kepada dia? Nggak bisa. Karena talenta tersebut sudah dikubur. Gitu. Jadi, jangan jadi jahat ya, teman-teman. Jangan sampai nanti kita dicampakkan sama Tuhan ketika Tuhan datang. Sedih loh. Jadi, punya talenta apa? Yuk, kembangin sama-sama. Gitu. Terus, menurut kalian apa sih yang menjadi kendala halangan kalian untuk mengembangkan talenta yang kalian punya? Dan apa yang kalian inginkan di masa depan? Koko pernah cerita-cerita sama Delfos. Delfos pengen jadi animator, kalau Koko nggak salah. Benar ya, Fos? Wah, Delfosnya tidur kayaknya. Bener. Nggak Oh, tidur. benar. Delfos pernah bilang sama Koko, pengen jadi animator. Oh, good. Menurut Koko, nggak ada mimpi yang salah buat kalian. Ketika kalian mau bermimpi, is okay. Kalian mau bermimpi apapun. Kalian bermimpi punya pulau pribadi, jet pribadi. Siapa yang bilang kalian salah? Kalau itu mimpi kalian, nggak ada yang berani marah kok. Salah ketika kalian nggak berani bermimpi dan kalian nggak punya mimpi. Karena kalian nggak akan pernah mencapai apa-apa dan nggak pernah jadi apa-apa. Nah, baik lagi. Menurut kalian kendalanya apa sih? Sampai kalian tidak bisa mengembangkan talenta, tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan di masa depan. Kira-kira apa? Yuk, di chat yuk. Kira-kira apa, teman-teman? Ini jumlah kita kan nggak terlalu banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Ayo. Menurut kalian dari 8 itu apa? Kalau mau langsung ngomong boleh. Yang malu-malu ngomong, mau chat silakan. Apa aja, yuk. Apa kok tadi kok pertanyaannya? Kira-kira apa yang menurut teman-teman menjadi penghalang untuk teman-teman mengembangkan talenta, untuk teman-teman mengembangkan impian teman-teman, gitu, untuk mencapai tujuan teman-teman ke depan? Kira-kira apa sih halangannya? Kendalanya apa? Kalau dari aku sih kok kadang kalau dari aku kadang yang jadi kendalanya tuh suka apa ya, nggak percaya diri, soalnya suka ngeliat orang lain lebih jago gitu, lebih jago. Gitu sih kok. Kenapa kok? Oh, jadi ini kalau dari aku kan, soalnya kadang yang bikin jadi kendala tuh ngeliat orang lebih jago main gitarnya daripada aku gitu. Oke. Ya gitu sih. Minder lah ya. Iya. Iya. Ya, teman-teman yang lain, thank you Felix. Males, menunda kerjaan, suka ngedistract hal lain, game, YouTube, PLL. Sip, thank you.
Tirta sama Yohanes. Ini satu jawaban apa kolektif nih? Gak percaya diri, Jose. Yes. Apa lagi? Cepat puas kok. Cepat puas. Oke. Good. Apa lagi? Kalau mau nyanyi takut tetangga keganggu. Waduh. Takut disatronin ya, ditimpuk ya. Oke. Nggak mau mengembangkannya, Delfos. Oke. Adelin? Wah, Adelin hilang. Oke. Menurut Koko ya, kalau untuk menjadi kendala dan halangan, jawaban itu tidak ada. Kenapa kau bilang tidak ada? Selama masih ada kata mau, maka secara otomatis kita akan mencari jalan untuk kita capai. Yang Yos bilang mungkin benar, kita terlalu puas diri. Akhirnya udahlah, nggak usah ngapain. Gitu. Bukan yang Koko bilang teman-teman tadi jawab salah, enggak. Semua jawaban teman-teman benar. Tapi menurut Koko itu sebenarnya halangan dan kendala itu adalah otak kita yang buat. Karena secara tidak sadar kita sudah memainset otak kita bahwa kita tidak mampu untuk mencapai itu. Gitu. Karena begini, otak manusia itu sangat luar biasa Tuhan ciptain. Teman-teman boleh cari artikel gitu. Banyak artikel tentang pembahasan tentang mindset, tentang pikiran, tentang otak, dan sebagainya. Gini, pikiran manusia akan mencari apa yang kita mau nih. Contoh, Koko lagi berpikir sesuatu hal. Nah, tanpa Koko sadar, otak Koko akan mencari. Gitu. Karena kita sudah men-set bahwa otak harus mencari sesuatu hal yang kita mau. Gitu. Contoh misalnya, mungkin ada beberapa teman-teman kadang suka berpikir, oh kayaknya enak nih makan ini. Tiba-tiba ada 1-2 orang yang, kita makan ini yuk, atau tiba-tiba ngasih. Sebenarnya karena otak melakukan halnya. Otak itu punya gelombang ternyata. Sama kayak frekuensi handphone. Kayak kita WA-an sama orang, kira-kira apa yang bisa membuat kita satu sama orang lain? Adalah gelombang. Ternyata otak kita punya gelombang. Dan secara tidak langsung, kita mengirimkan gelombang itu ke orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mau hal sesuatu, maka secara otomatis otak akan mencari. Koko ambil contoh nih. Teman-teman pasti tahu Ko Andri. Menurut teman-teman, Ko Andri main drumnya bagus? Bagus. Bagus. Ayo, siapa yang nggak bilang bagus? Koko aduin nih besok. Aman lah, aman. Oke, bagus ya teman-teman ya. Tapi kalian tahu nggak proses Ko Andri itu belajar drum? Menurut kalian Ko Andri punya drum nggak sih di rumah? Nggak punya kok. Enggak. Apa yang Ko Andri lakukan? Zaman dia join di CWS itu baru berdiri. Singkat cerita, akhirnya CWS beli drum. Tapi Pak Edi tanya apakah ada yang bisa main. Ko Andri mengiyakan bahwa dia bisa main. Yang dia lakukan apa? Setiap hari dia ke gereja, dia latihan. Dan hasil latihannya sampai hari ini membuat dia sebisa itu main drum. Autodidak. Itu yang Koko bilang. Kalau kita mau memikirkan kendala dan halangan terlalu banyak, karena excuse. Manusia mencari excuse. Dan manusia suka mencari kambing hitam. Bahwa yang salah itu bukan gua, yang salah itu si A, si B, si C. Tapi Ko Andri itu nggak pakai excuse tersebut. Kenapa? Dia bisa loh main drum, padahal dia nggak punya drum di rumah. Ada yang bilang, kok sorry, saya nggak bisa latihan gitar karena saya nggak punya gitar. Kok sorry, saya nggak bisa latihan bass karena saya nggak punya bass. Kok sorry, saya nggak bisa nyanyi karena saya nggak punya mic yang bagus di rumah, takut ditimpukin warga kayak Siska, apa Rahel tuh. Gitu. Kok saya malu kok saya takut kok saya ini, saya itu. Ya akhirnya teman-teman pun nggak akan pernah kemana-mana. Teman-teman akan di tempat yang sama. Ketika orang-orang sudah berlari ke ujung sana, teman-teman masih di sini. Akhirnya teman-teman kehilangan semua yang bisa
berkat yang Tuhan sediakan di depan karena teman-teman nggak pernah bergerak mau ke depan. Namanya sebuah proses, namanya kita belajar, itu pasti ada namanya jatuh bangun, pasti namanya nggak enak, itu pasti. Tapi setidaknya kita tahu tujuan kita untuk melakukan hal tersebut, apa tujuan kita untuk melakukan sekarang ini, kita tahu apa. Bahwa kita mempersiapkan suatu hal yang baik di depan sana. Gitu. Nah, Koko mau kasih tips, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan buat ke teman-teman, untuk teman-teman bisa do something dari sekarang dan kasih best future buat teman-teman ke depan, gitu. Nah, sebelum Koko kasih tahu, Koko cuma pengen bilang, nama segala persiapan itu tidak ada yang mudah. Contoh, kita mau pergi dari sini, dari Bekasi mau ke Bandung. Satu, kita harus pikirkan kita mau naik apa ke sana. Kedua, kita harus pikirkan jam berapa kita berangkat. Kendaraan apa yang kita gunakan. Saya naik mobil, bensinnya berapa banyak. Uang yang perlu kita gunakan berapa banyak buat tol dan sebagainya. Barang-barang yang perlu kita bawa apa. Mau ngapain aja kita di sana. Itu butuh suatu hal persiapan. Mudah, nggak mudah. Kita harus cari dulu nih, oh kita mau naik mobil, mobilnya dari mana nih, nggak ada mobil, kita sewa mobil. Kita perlu effort untuk melakukan tersebut. Gitu. Jadi tidak ada suatu hal yang instan. Karena sesuatu hal yang instan itu nggak akan pernah long lasting. Nggak akan pernah bertahan lama, teman-teman. Gitu. Dan itu nggak mungkin sehat. Contoh mie instan, kita makan tiap hari, yang ada usus buntu. Gitu. Jadi nggak ada namanya instan, itu sesuatu hal yang baik. Gitu. Jadi namanya persiapan itu tidak mudah. Cuman ketika yang Koko bilang di awal, ketika kita mau, maka otak akan terbiasa. Ketika otak terbiasa, kita sudah terbiasa lakukan sesuatu, maka secara tidak langsung jam terbang kita akan naik, kita akan makin mahir, maka apa yang kita kerjakan itu akan menjadi mudah. Mudah itu karena terbiasa. Jangan dibalik, teman-teman. Pengennya pengennya mudah dulu. Nggak bisa. Teman-teman harus lakukan dulu. Lama-lama akan menjadi mudah karena sudah terbiasa. Jadi jangan maunya mudah dulu. Ketika teman-teman mau mudah dulu, ya teman-teman nggak ada usaha. Gitu. Jadi namanya persiapan, namanya melakukan sesuatu hal yang terbaik itu tidak mudah. Tapi bisa kalau kita mau. Dengan kita konsisten melakukannya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang mudah buat kita ke depannya. Ketika sekarang kita tanya ke Andre, kok main drum gampang nggak? Mudah, gampang. Coba dulu waktu zaman latihan, main drum gampang nggak? Susah ya main drum ya. Nah, cuman kok sering bilang gini, hilangkan kata namanya susah. Kenapa? Secara tidak langsung teman-teman akan membuat alam bawah sadar teman-teman itu akan ngeblok. Sehingga teman-teman melakukan sesuatu, susah. Padahal itu kalian belum kerjain, tapi kalian udah simpulin bahwa itu susah. Karena secara tidak langsung kalian sudah menanamkan dari kata-kata kalian. Makanya kalau misalnya kalian teman-teman dengar, banyak di firman bilang, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa sih firman Tuhan itu harus didengar? Karena apa yang kita ucapkan, masuk ke telinga, otomatis akan masuk ke otak. Semakin kita sering ucapkan, maka itu akan semakin ke otak, masuk ke otak, akan membentuk namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini yang tanpa kita sadari akan berespon ketika sesuatu hal terjadi. Gitu. Jadi artinya teman-teman harus memilih kosakata. Jangan sembarangan untuk ngomong, karena itu akan bikin kalian punya alam bawah sadar yang buruk. Gitu. Jadi mulai ngomongin saya hebat, saya luar biasa, saya yang diberkati, saya punya hikmat, saya orang yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi pemenang, saya orang yang kuat, saya orang yang sehat, saya orang yang tidak takut. Gitu. Dengan teman-teman perkatakan itu, secara tidak langsung akan men-set bawah sadar teman-teman untuk teman-teman menjadi seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman nggak takut untuk memulai sesuatu hal, belajar sesuatu hal, dan mengembangkan sesuatu hal, teman-teman nggak takut. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan dari sekarang? Yang tadi Koko bilang, mungkin kayak Yohanes bilang, kok masih lama.
Tunggu dulu. Kita harus mempersiapkan dari sekarang. Agar kita punya fokus yang jelas kemana yang mau kita tuju. Kalau kita nggak punya fokus yang jelas, kita tuh seperti kapal terbang atau misalnya kapal laut yang nggak ada tujuan, ya udah akhirnya muter-muter di awan, muter-muter di laut. Itu akan wasting time, wasting money, gitu. Akan membuang tenaga, waktu, materi, dan banyak hal. Terus ketika teman-teman udah sadar, yang lain sudah pada sampai ke tujuannya, mereka sudah sampai kehidupan yang mereka mau, teman-teman hanya muter-muter, nggak jelas. Makanya ayat yang tadi bilang, jangan sampai teman-teman jatuh dalam kemiskinan karena malas. Ini salah satu sikap malas loh. Kenapa? Kalau teman-teman, karena gini, kenapa kita nggak mau pikirkan dari sekarang? Padahal kita punya loh kemampuan untuk berpikir dari sekarang. Nah, terus ada yang bilang, kok tapi kan belum tentu yang kita pikirkan sekarang akan terjadi nantinya. It's okay. Kalau teman-teman juga waktu kecil ditanyain cita-cita jadi apa, paling banyak kan jadi dokter, polisi, tentara, apa sih, pilot. Terus dari sekian banyak cita-cita yang teman ngomongin ke orang tua, ada gak yang jadi? Koko waktu itu waktu kecil tanyain cita-cita jadi apa? Koko cuma lihat gambar tentara di dalam buku pelajaran, wah tentara keren bawa senjata, mau jadi tentara. Sekarang jadi tentara? Enggak. Seiring berjalannya waktu, teman-teman akan memiliki fokus yang lebih jelas kemana teman-teman mau menuju. Yang penting kita sudah buat set dulu dari sekarang. Jadi kita tahu jelas, gue pengen jadi, contoh waktu kecil, gue pengen jadi tentara, gue pengen belajar dulu yang pinter, terus gue pengen jago olahraga biar fisik gue bagus. Terus setelah sampai SD, kayaknya gue gak pengen jadi tentara, mungkin gue pengen jadi aktor. Nah kita kan udah punya fisik yang bagus, kita kan sudah punya pengetahuan yang lebih baik. SMP, SMA mungkin berbeda lagi, nanti kuliah mungkin berbeda lagi, tapi teman-teman coba bikin garis lurus, lama-lama semua itu akan mengerucut. Setelah itulah, nah fokus itu jadi. Setidaknya dalam perkembangan itu teman-teman do something, gitu. Jadi nggak terombang-ambing, nggak ada tujuan. Mau apa sih ke depan? Hidup mau jadi apa? Nggak ada tujuan. Akhirnya teman-teman wasting time, gitu. Tahu-tahu sadar udah telat semua. Nah, Koko ada ngambil sebuah biografi tentang Bill Gates. Tahu Bill Gates? Tahu ya Bill Gates ya, yang bukan yang jual nasi uduk loh. Oke, nah Bill Gates ini adalah salah satu orang terkaya. Sekarang menduduki posisi kedua. Yang pertama yang punya Amazon. Kemarin mereka sempat, bukan kedua, sorry. Keberapa gitu. Yang kedua itu Ya udah berubah sekarang. Yang punya Tesla. Gitu. Intinya Bill Gates ini adalah 10 orang terkaya di dunia. Koko lupa keberapa. Nah, singkat cerita, apa sih yang Koko pengen ngambil dari cerita Bill Gates? Bill Gates itu ada waktu, kalau teman-teman baca biografinya, waktu sekolah pun dia nggak bagus. Singkat cerita, orang tuanya pindahin ke dia sebuah sekolah yang khusus untuk anak laki-laki di daerah Lakeside di tahun 1968. Dan disitulah pertama kalinya Bill Gates tahu dunia komputer. Gitu. Akhirnya dia belajar tuh untuk komputer itu. Apa yang dilakukan? Dengan cepat dia menguasai basic, itu salah satu bahasa komputer, bahasa pemrograman, dan dia melewatkan waktu berjam-jam untuk menulis program. Berjam-jam untuk menulis program. Melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal tentang komputer. Artinya dia sudah tahu ke depan, gue pengen buat program, dan gue tertarik nih dengan programmer, gue tertarik nih dengan komputer. Dia memberikan waktunya berjam-jam untuk menulis program. Visinya Bill Gates, pernah Bill Gates diwawancarain, dia cuma bilang, dia cuma punya visi atas Microsoft apa? Setiap orang di seluruh dunia, satu rumah harus punya satu window. Dan sampai hari ini, itu terjadi. Hampir setiap laptop pasti pakainya Windows. Gitu. Berawal dari sebuah impian, tapi dia kembangkan menjadi sebuah tujuan. Dan dia kasih spend waktu untuk melakukan. Maka jadilah Bill Gates pada hari ini. Kenapa fokus penting? Kenapa mempersiapkan penting? Karena tersebut.
Koko nggak pernah baca biografi orang yang tiba-tiba kaya, jedreng. Ya beda ya kalau kita dilahirkan dari keluarga Sultan Arab atau Sultan Bokiyah yang kayanya tajir melintir, nggak usah kerja pun kaya. Kita bukan dilahirkan dari seperti itu, teman-teman. Jadi kita perlu memperjuangkan hal tersebut. Gitu. Dan pun kalau bicara kita udah jadi anak orang kaya, apakah kita bisa terus diam saja, tidak belajar sesuatu untuk mengembangkan bisnis orang tua kita atau mengembangkan aset yang kita punya? Ujung-ujungnya kita hanya menghabiskan harta orang tua kayak begitu. Sekalipun anak orang kaya, kita harus melakukan sesuatu. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang Koko kasih teman-teman waktu untuk berpikir sejenak. Kira-kira apa ya Tuhan taruh dalam hati kalian? Untuk kalian kerjakan, untuk kalian lakukan, atau yang menjadi impian kalian, atau yang menjadi tujuan kalian ke depan di masa depan. Kira-kira apa sih? Nah, ketika itu ada, boleh teman-teman tulis di selembar kertas. Kasih tanggal. Cukup. Atau misalnya teman-teman yang nggak ada kertas di dekatnya, mungkin tulis di handphone, dimanapun tulis. Itu. Kira-kira apa sih Tuhan yang pengen Tuhan mau atas kehidupan saya lakukan ke depannya? Apa sih tujuan saya hidup di dunia ini? Teman-teman tulis. Karena sesuatu hal yang tertulis akan kita ingat selamanya. Nanti suatu hari teman-teman bisa baca itu. Kita kasih waktu, ini jamnya udah lewat. Yos, kalau misalnya Koko kelewatan banyak, cut off aja ya. Soalnya si Bawel ini kalau ngomong susah berhenti. Koko kasih waktu 2 menit aja cukup. Tulis apaan kok? Lah, dia tadi tulis mimpi, Fel. Oh Felix iya. mau apa? Ke depan mau apa? Kira-kira Tuhan kasih fokus gak ke Felix untuk ke depan tuh jadi apa gitu. Ya kok, ya. Jangan nanya lagi, Fel, tulis apa? Oke. Ntar Koko kick nih dari sini. Canda ya, Fel. Serius juga boleh. Udah ya, teman-teman ya. Kalau yang belum, nanti lanjutin lagi aja. Teman-teman harus tulis. Kenapa? Karena dengan teman-teman tulis, teman-teman akan akan menjadi reminder teman-teman. Untuk teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Oke, lanjut. Kenapa sih Koko bilang kenapa salah satunya kalian dengar nggak? Apa yang Tuhan taruh dalam hati kalian? Karena menurut Koko gini, Tuhan tahu. Tuhan sudah merancangkan kehidupan kalian itu selesai sampai akhir. Dan Tuhan tahu kira-kira kalian mau jadi apa dan harus jadi apa. Nah, terus ada yang nanya, kok terus gimana kalau saya pengen tahu Tuhan pengennya apa? Sedangkan saya juga nggak pernah dengar suara Tuhan tuh. Simple. Preparation akan gagal ketika tanpa sebuah doa. Let's say kita ngomong adalah hubungan dengan Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita bisa bilang doa tanpa perbuatan mati. Iman kalian sama Tuhan, percaya kalian sama Tuhan bahwa Tuhan memberkati kalian, Tuhan melindungi kalian, Tuhan menjadikan kalian orang sukses, dan Tuhan menjadikan kalian orang yang luar biasa. Tanpa kalian berbuat sesuatu itu mati. Nothing. Nah, artinya teman-teman juga harus mempersiapkan bukan dari sisi skill aja, tapi harus dengan sisi hubungan dengan Tuhan. Ini kita bicara masalah preparation ya teman-teman. Kita bicara apa yang perlu dipersiapkan. Selain tadi yang Koko bilang kita tulis tujuan, lah kita harus persiapkan namanya hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Sometimes kita yang Koko bilang ketika kita bisa mimpi kita gini nih. Tapi mungkin ada satu nanti sisi persimpangan jalan dalam kehidupan kita. Kita harus memilih. Saat itulah kita perlu hikmat Tuhan buat memilih. Jalan mana yang benar, jalan mana yang salah. Gitu. Walaupun Koko sangat percaya, dari dulu ini kata-kata yang Koko keluarin. Koko percaya walaupun kita salah jalan, Tuhan bisa buat jalan itu sesuai dengan rencananya Dia. Tapi jangan berpikir bahwa kita tidak bisa salah jalan. Bisa. Karena jalan itu kita yang pilih, bukan yang Tuhan menentukan.
Setiap manusia dikasih hak sama Tuhan untuk memilih. Dengan kita melibatkan Tuhan atas tujuan hidup kita, atas masa depan kita, maka Tuhan akan menuntun kita di jalannya dan kita capai apa yang kita mau. Sekali lagi, buat apa? Buat hormat kemuliaan Tuhan. Suatu hari teman-teman jadi orang yang luar biasa. Pasti teman-teman akan bilang, saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Salah satunya sama Tuhan saya. Karena Tuhan saya yang menjadikan saya sampai hari ini. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Wow, hebat ya. Tuhannya hebat ya. Jadi kalau kalian mau peka, mau dengar suara Tuhan, kalian pengen tahu apa yang Tuhan mau, nggak ada cara lain selain kalian membangun hubungan sama Tuhan. Dengan kalian ikut youth seperti ini, dengan teman-teman saat teduh, baca Alkitab, dengerin lagu rohani, ngebangun hubungan, semua itu akan membuat kalian peka akan suara Tuhan dan kalian tahu maunya Tuhan apa dan kemana. Kadang kemauan Tuhan itu bertentangan sama kemauan kita, teman-teman. Tapi percayalah satu hal, bahwa kemauan Tuhan adalah suatu hal yang baik buat kita. Jadi selain mempersiapkan skill, memberikan waktu untuk latihan, kita harus membangun hubungan sama Tuhan dan libatkan Tuhan dalam apapun yang mau kita kerjakan. Sehingga kita mampu untuk melakukan, karena Tuhan yang mampuin. Nah, Koko pengen kalian chat lagi, kira-kira apa sih hobi, impian kalian ke depannya? Nah, kalian kan tadi udah tulis di kertas. Nah, sekarang tulis di chat biar Koko tahu. Atau ngomong langsung juga boleh. Biar Koko tarik nafas dulu. Ayo, teman-teman, apa? Teman-teman punya impian apa ke depan? Atau punya hobi apa yang kayaknya teman-teman pengen banget nih, suatu hari nanti hobi teman-teman ini bisa menghasilkan buat teman-teman. Impian jadi arsitek dan musisi, amin. Kita doain teman-teman Felix jadi arsitek sama musisi. Nanti kalau yang mau bangun rumah, hubungin Felix. Gratis, ya Fel? Janganlah. Oh, jangan. Wah, parah Felix. Langsung roboh kok. Apa? Kalau gratis langsung roboh. Oh iya. Waduh. Kayak tembok kiri kalau roboh. Ayo yang lain mana? Felix nih, hebat nih. Pengen jadi arsitek sama musisi. Good. Yang lain? Mau ngomong langsung boleh. Yang malas ngetik. Yang mau ngetik boleh. Yang malas ngomong. Wah, yang lain tidur ya? Lagi sholat kok. Waduh, siapa yang lagi sholat? Halo, yang lain pada kemana nih? Masih sama Koko kah? Halo. Entrepreneur, wah, ini Yefta, amin, mantap bosku. Yang lain? Ini yang jauh cuma Felix sama Yefta, balas-balasan. Felix jawab apa? Yefta amin. Yefta jawab amin. Buset. Coba program, oke. Amin. Jose, Adelin, Adelin kayaknya lagi tidak bersama kita. Siska, Rahel, Delfos, pramugari. Oh, Adelin mau jadi pramugari. Amin. Jose, Delfos nih. Bos. Kan aku udah tadi kok. Oke, Delfos sudah jadi animator ya. Dia mau bikin itu, Avenger. Rahel, Siska, Jose.
Jadi arsitektur Jose. Amin. No, rebut-rebutan job dah. Felix sama Jose. Arsitek atau arsitektur, Se? Beda loh. Emang bedanya apa? Sama aja sih. Beda. Arsitektur mah rangkanya. Ya udahlah, anggap saja sama ya. Ya, rebut job. Felix sama Jose. Rahel Siska, masih berpikir kah? Iya. Iya. Nanti langsung ketik ya, kalau udah kepikiran ya, pokok lanjut ya. Jangan nggak diketik loh. Ini mau didoain nih. Oke kok. Siap. Nah, terus, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi, Koko ambil contoh Daud. Daud nggak pernah kepikiran loh menjadi suatu raja atas bangsa yang besar. Gitu. Daud nggak pernah kepikiran. Daud itu hanya seorang gembala. Kalau di Alkitab tuh teman-teman baca, dia hanya seorang anak muda yang masih kemerah-merahan. Kalau anak muda masih kemerah-merahan tuh masih apa ya? Masih unyu-unyu gitulah, kayak Felix ya, Fel. Wih, kagak dah. Felix abu-abu monyet ya, Fel. Apa kau? Felix abu-abu monyet ya. Bercanda ya, Fel. Coklat. Waduh, coklat. Asik. Manis manis. dong ya. Iya. Nah, artinya Daud itu nggak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seorang raja. Tapi apa yang dia lakukan apa? Dia punya iman yang baik sama Tuhan. Dia punya hubungan yang baik sama Tuhan. Gitu. Dan dia pun punya tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba ayahnya yang memang mungkin sedikit. Cuman dia punya tanggung jawab, dia tetap ngelakuin. Kalau teman-teman pernah baca, mungkin waktu sekolah minggu diajarin, Daud sampai bertarung dengan singa, bertarung dengan serigala untuk melindungi domba-dombanya. Gitu. Artinya Daud punya tanggung jawab dan dia lakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sampai akhirnya Tuhan percayakan dia suatu hal yang lebih besar ketika dia setia dengan perkara kecil. Nah, teman-teman punya mimpi yang besar kayak Jose, Felix arsitektur, musisi, terus kayak Yefta jadi entrepreneur, Yos jadi development, Delfos jadi animator, Adil jadi pramugari dan sebagainya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen itu semua dan teman-teman tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana Tuhan mempercayakan perkara besar buat teman-teman? Itu suatu hal yang mustahil. Kita bilang setialah dengan perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. Kenapa? Perkara kecil itu kan perkara yang mudah kita lakukan. Kalau perkara kecil aja tidak kita bisa setia, tidak bisa melakukan, terus bagaimana Tuhan memberikan perkara yang besar? Ujung-ujungnya, ya itu akan menjadi sesuatu hal yang nggak jadi berkat juga buat kita. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu hal yang besar, boom, kita akan menjadi orang yang arogan, sombong, dan lupa. Akhirnya kita menyampingkan Tuhan. Artinya, yuk teman-teman setia dulu sama perkara kecil. Apa yang teman-teman bisa lakukan saat ini, lakukan. Buat apa? Buat teman-teman capai impian teman-teman. Daud setelah setia menjaga domba-dombanya, akhirnya Tuhan kasih dia kepercayaan untuk menjaga sebuah bangsa yang besar, untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun akhirnya kita tahu, Daud sempat jatuh dalam dosa. Karena tidak ada satu manusia pun yang kebal sama dosa, itu nggak ada. Gitu. Tapi setidaknya Daud tahu posisinya dia. Sampai dia bilang, hancur hatinya. Dia tinggal di dalam tataran rumah Tuhan satu hari daripada beribu-ribu hari di tempat lain. Saking dia benar-benar melekat sama Tuhan. Gitu. Jadi harus contoh orang Daud. Bukan cuma Daud, kalau kita belajar, kalau kita baca Alkitab, kita bisa belajarin tuh nabi-nabi yang lain. Mereka pun punya hal yang sama. Mereka setia dengan perkara kecil. Tuhan percayakan perkara besar. Gitu. Nah, teman-teman perlu tahu apa yang menjadi perkara kecil yang Tuhan berikan saat ini buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan perkara yang besar yang Tuhan janjikan ke depannya. Nah, ini adalah sebuah kunci yang Tuhan udah kasih ke kita.
Koko bilang kalau kayak main game tadi itu cheat. Ada janji Tuhan untuk masa depan kita. Nah, boleh buka teman-teman di ayat, ini ayat terakhir. Setelah ini kita sudah selesai. Kata teman-teman, alhamdulillah akhirnya Koko berhenti. Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah dapat boleh baca, mungkin Yekta boleh, atau Delfos. Delfos sudah tadi ya, Felix udah. Yang belum deh, biar kedengaran suaranya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk Sip. memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Udah, Hefta? Amin. Amin. Nah, ini menjadi ayat kunci bahwa Tuhan sudah memberikan sebuah jaminan bahwa apa yang Tuhan rancangkan mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi apa yang Tuhan sudah planningkan suatu hal yang baik ke depannya. Cuma gini, terus kalau misalnya Tuhan sudah menjaminkan yang baik, ya kita nggak usah semangat apa, Tuhan sudah pasti memberikan yang terbaik belum? Ini sama kayak kita keselamatan, teman-teman dikasih keselamatan gratis sama Yesus dengan dia mati di kayu salib. Pertanyaannya, apa bisa hilang? Bisa. Artinya bukan sesuatu hal yang apa ya, membuat kebal. Nggak begitu caranya teman-teman. Tuhan tetap pengen setiap kita punya usaha. Janji itu ada bagi orang yang mau berusaha, bukannya orang yang tidak mau berusaha. Firman ini pun yang kok sharingkan ke teman-teman, bukan buat teman-teman juga. Bukan buat teman-teman. Bukan buat teman-teman doang, tapi juga buat Koko. Gitu. Tuhan itu telah menjanjikan sebuah rancangan masa depan yang luar biasa buat kita. Permasalahannya adalah setelah kita tahu bahwa ini sudah dirancangkan Tuhan yang baik buat kita, apa yang kita lakukan? Koko bilang, kalau kita cuma hanya berdiam diri, ya itu nggak akan pernah terjadi. Mustahil. Gitu. Jadi firman ini akan tergenapi apabila kita akan melakukan sesuatu. Yang tadi Koko bilang di awal, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Mati. Selesai. Itu jawaban. Artinya walaupun Tuhan sudah menjanjikan, kita harus melakukan sesuatu. Gitu. Nah, kenapa tadi Koko di awal bicara tentang semut? Semut tahu loh, Tuhan piara hidup mereka. Kenapa Koko bilang gitu? Mereka bisa cari makan, dan mereka bisa mempersiapkan makanan mereka dengan baik. Artinya Tuhan memberkati mereka. Namun mereka tetap harus berusaha untuk mencari makanan mereka. Gitu. Dia tahu dia bangsa yang kecil. Mereka tahu kekurangan mereka. Karena kekurangan itulah mereka punya hikmat untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Mempersiapkan makanan sebelum hujan datang. Itu adalah cara semut untuk memelihara kehidupannya. Dan itulah campur tangan Tuhan memelihara semut. Jadi gini teman-teman. Jangan berpikir bahwa, gue nggak bisa apa-apa, gue jelek, gue lemah, gue bodoh, whatever lah teman-teman punya kejelekan. Dan teman-teman sudah doktrin ke diri teman-teman. Koko cuma bilang tolak dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Karena apa? Semut saja yang kecil seperti ini punya hikmat kok untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Mengumpulkan makanan untuk dia bertahan dalam musim hujan, itu bukan perkara yang gampang, teman-teman. Semut itu bukannya 1-2 orang. Semut itu berkoloni. Satu koloni itu bisa berapa banyak. Mereka harus mempersiapkan makanan untuk semua koloni. Semut yang kecil bisa bekerja seperti itu. Dia nggak ada pemimpin, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah cara dia tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka dengan melakukan sesuatu, mengumpulkan makanan sebelum hujan. Gitu. Nah, terus kalau semut aja dipelihara sama Tuhan, kira-kira teman-teman gimana?
Teman-teman kan jauh lebih daripada semut. Tapi semut aja dipelihara sama Tuhan. Jadi kita harus jauh lebih maksimal, teman-teman. Semut itu cuman hewan kecil yang diinjak aja mungkin langsung mati. Teman-teman kan enggak. Felix nginjak Yowas, paling Yowas marah. Nggak mungkin sampai mati kan Yowas? Gitu loh. Artinya teman-teman lebih. Iya, nggak mungkin sampai mati Yowasnya kan. Gitu. Kecuali gajah yang nginjak Yowas, mungkin Yowas mati. Maaf. Sorry. Ada gangguan. Ada gangguan sebentar. Oleng-oleng. Gitu. Jadi artinya teman-teman jauh lebih luar biasa dari semut. Jadi harusnya teman-teman mempersiapkan lebih baik daripada semut. Nah, pertanyaan Koko lagi. Apa kira-kira menurut teman-teman, semut tahu nggak sih kapan hujan? Apa? Kira-kira semut tahu nggak sih kapan hujan akan datang? Nah, Apa? Yos, jawab apa? enggak. Enggak, betul. Tuh, semut nggak tahu kapan hujan datang. Kalau kita lihat kondisi sekarang, hujan tuh labil. Hari ini hujan, besok belum tentu. Gitu. Jadi kita nggak bisa pastikan hujan itu kapan. Tapi yang semut tahu adalah gini, ketika dia sudah tahu bahwa hari ini ada matahari, maka dia akan melakukan sesuatu, yaitu mencari makanan. Sehingga waktu hujan datang, dia nggak perlu keluar untuk cari makan. Dan satu koloni terselamatkan. Gitu. Sama, kita nggak tahu masa depan gimana. Tapi ketika kalian masih diberikan nafas kehidupan hari ini sama Tuhan, masih diberikan kesehatan sama Tuhan, masih bisa melakukan sesuatu dengan kondisi badan yang lengkap, saat itulah teman-teman harus melakukan. Yang Yefta bilang tadi, terlalu banyak menunda-nunda, betul. Jangan terlalu banyak nunda, teman-teman. Ketika nunda, akhirnya, besok deh. Besok lagi deh. Kayak, orang-orang selalu bilang apa? Diet start tomorrow. Ya tomorrow terus ya nggak pernah terjadi gitu. Jadi nggak ada artinya. Gitu. Jadi ketika hari ini teman-teman bangun, teman-teman bisa bersyukur sama Tuhan, masih bisa berdoa, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa berpikir, masih bisa makan, masih bisa main, masih segala sesuatu, lakukanlah hal yang terbaik. Persiapkan diri teman-teman untuk masa depan. Gitu. Semut pun tidak tahu kapan hujan, tapi ketika matahari terbit, dia kerja. Gitu. Nah, jangan sampai gini teman-teman, banyak orang yang menyesal dalam artian ketika sudah tua, aduh gua nggak gini, aduh kenapa ya gue, aduh kenapa ya gue nggak begini, aduh kenapa ya gue nggak begitu, gitu. Banyak akhirnya rasa menyesal karena mereka nggak mempersiapkan sesuatu hal yang terbaik saat ini. Teman-teman masih muda, masih punya banyak waktu. Ayo dari sekarang, apa yang teman-teman mau kembangin, apa yang teman kasih talenta ke teman. Nanti tua menyesal. Bahkan nanti ketika teman-teman tua, teman-teman akan bersyukur bahwa teman-teman sudah melalui dengan baik. Gitu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah amit-amit, setiap kita pasti meninggal ya, ketika kita sudah di kuburan, terus ujung-ujungnya kita cuma bisa menyesal. Banyak orang menyesal, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah terlambat. Nah, teman-teman harus belajar dari orang-orang tersebut, bahwa jangan sampai kita sampai menyesal dulu, baru kita berpikir. Tapi berpikirlah dulu. Gitu. Nah, ini kuat terakhir dari Koko. Di kantor Koko, salah satu partner suka ngomong seperti ini. Jadikan kita hari depan berterima kasih pada kita hari ini karena telah melakukan yang terbaik. Dan kita di hari ini menatap masa depan dengan penuh harapan. Gitu. Jadi kita bisa sampai berterima kasih loh sama kita yang dulu bahwa kita ada sampai hari ini karena dulu sudah benar-benar melakukan yang terbaik. Dan kita bisa menatap depan itu, wah, depan itu penuh dengan harapan banget bahwa kita jadi seseorang yang luar biasa banget ke depan. Jangan sampai kita akhirnya sehari ini menyesal untuk kita di masa lalu. Bukannya penyesalan nggak mungkin mungkin aja penyesalan itu ada gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa
kita sudah mau melakukan hal yang terbaik. Ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik, dan ternyata memang itu tidak sesuai harapan, dan mungkin kita menyesal di kemudian hari, setidaknya kita sudah melakukan sesuatu. Daripada kita tidak melakukan apapun, terus kita menyesal. Gitu, teman-teman. Jadi jadikan kita di hari depan, berterima kasih sama kita di hari ini, bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Dan kita bisa menatap masa depan itu penuh harapan. Gitu. Ingat janji Tuhan. Tuhan nggak pernah gagal. God never had a backup plan. Tuhan nggak pernah punya namanya rencana cadangan. Rencana Tuhan cuma satu, dan itu pasti berhasil. Dan Tuhan ciptakan teman-teman, itu bukan suatu iseng-iseng belaka atau kebetulan. Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan nggak punya backup plan buat teman-teman. Jadi apa yang teman-teman sudah ditempatkan hari ini adalah teman-teman yang Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan tahu bahwa teman-teman mampu dan teman-teman bisa melakukan hal yang terbaik. Jadi lakukan hal yang terbaik hari ini buat teman-teman, buat keluarga teman-teman, buat masa depan teman-teman, buat orang tua teman-teman, dan setiap orang yang ada di sekitar teman-teman bisa merasakan bahwa teman-teman jadi berkat buat mereka. Koko selalu bilang tujuan hidup Koko cuma satu, Koko berusaha jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Ketika Koko sudah tidak ada di dunia ini, Koko berharap nanti udah normal ya, nggak COVID ya, rumah duka itu bisa penuh. Artinya teman-teman banyak berarti buat orang lain. Kalau rumah duka sampai sepi, ini orang kenapa? Sampai nggak ada yang mau datang. Itu aja teman-teman sharing Koko pada udah menjelang malam, udah 6:30. Sorry kalau kelamaan. Kalau ada kurang dan lebih, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semuanya hormat kemuliaan bagi Tuhan, biar teman-teman bisa jadi pribadi yang lebih baik dari Koko, lebih baik dari apapun yang mungkin di sekitar kalian. Gitu. Thank you. Kita langsung doa ya, Yos. Atau gimana dulu? Boleh kok kalau mau langsung doa. Kita udah nggak ada yang lain. Habis ini udah selesai ya? Langsung selesai ya? Iya. Ya udah, oke. Ayo, kita satu dalam doa ya teman-teman ya. Sambil teman-teman boleh doain untuk setiap cita-cita teman-teman yang teman-teman tulis gitu. Apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman yang terjadi atas kehidupan teman-teman itu boleh terrealisasi di tahun ini. Gitu. Yang belum buat resolusi, mungkin boleh buat resolusi. Yang belum punya goal setting, belum punya visi misi tahun ini pengen apa, nah, boleh buat biar teman-teman step by step mencapai tujuan yang teman-teman mau. Yuk kita satu dalam doa. Bapak kami ucap syukur Bapak buat sore hari ini. Seberapa kami yang ngumpul Tuhan, ada Yefta, ada Yoas, ada Yohanes, ada Felix, ada Jose, ada Adeline, ada Delfos, ada Siska dan Rahel Tuhan. Dan mungkin teman-teman di luar sana yang nggak bisa join pada sore hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan suatu hal yang luar biasa yang akan Kau kerjakan Bapak, karena firman-Mu berkata Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan kami aminin dan kami pegang itu Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik, jadikan kami pribadi yang penuh hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami Bapak boleh belajar seperti semua Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga masa depan kami akan berterima kasih pada kami Tuhan di masa ini yang telah melakukan hal yang baik Tuhan. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu dengan segala mimpinya Tuhan. Hamba percaya bahwa Engkau yang telah menaruh itu dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, menjadikan mereka apa yang sesuai mereka mau Tuhan, bukan untuk siapapun Tuhan, tapi bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan, dan biarkan Engkau yang tuntun jalan mereka Tuhan, sehingga jalan mereka Bapa menuju dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan mereka, dan mereka menjadi terang dan berkat dimanapun berada. Berkati Bapak youth-Mu Tuhan di tempat ini, biarkan youth-Mu semakin berkemenangan Tuhan, akan semakin bertambah-tambah Bapak jumlahnya Tuhan, dan youth-Mu akan menjadi luar biasa Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang banyak di luar sana Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap studi, pekerjaan, apapun yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan. Biarkan semua Engkau berkati Tuhan, jaga dan pelajari kesehatannya Bapak dengan kondisi seperti ini Tuhan. Biarkan jauhkan segala macam penyakit, bakteri, virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap teman-teman kami yang lagi kondisi sakit, yang lemah tubuh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, bilu-bilu-Mu Bapak,
menyembuhkan mereka Tuhan, dan memulihkan kehidupan mereka. Sehingga kami boleh bersekutu Tuhan, boleh bersama-sama lagi Tuhan untuk memuji menyembah-Mu, dan biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biar segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga. Oke, itu aja teman-teman. Buat pengumuman palingan masih sama kayak kemarin. Kita cuman ada ibadah seperti ini lagi. Ibadah online jam 5. Besok kita ada ibadah umum. Jangan lupa kalau yang bisa hadir. Yang nggak bisa hadir, bisa ibadah online. Oke, itu aja. Kalau udah mau bubar, silakan. Oke, Koko pamit undur diri ya, karena ada kerjaan nih. Thank you ya teman-teman ya. Makasih kok.